lalu ini max, dan changing-nya yaitu jumlah produk per unitnya. Lalu kita masuk subjective to the contracts-nya. Kita tambah. Di sini, pertama ketentuannya itu dia minta jumlah harus berbentuk angka bulat. Jadi, jumlah produk per unitnya ini kita intelkan. Lalu kita tambah. Jumlah yang diproduksi tidak boleh lebih dari permintaan. Jadi, jumlah produksi per unit ini tidak boleh lebih dari permintaan produk. Kita tambah. Jam tenaga kerja tidak boleh lebih dari jam tenaga kerja yang tersedia. Jadi, jam tenaga kerja yang digunakan tidak boleh lebih dari jam tenaga kerja yang tersedia per bulan. Kita tambah. Lanjut, jam mesin tidak boleh lebih dari jam mesin yang tersedia. Jadi, jam mesin yang digunakan tidak boleh lebih dari jam mesin yang tersedia per bulannya. Lalu tadi kita cancel. Di sini kita sudah mendapatkan solvernya. Lalu di sini saya akan tekan solver dan kita tekan oke. Di sini akan keluar laba maksimumnya 488.863. Dan jumlah produk per unitnya 15.000, 24.533, dan 11.000. Segitu penjelasan dari saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sheet ketiga. Yang pertama itu, di sini terdapat soalnya, toko emas akan memproduksi produk yaitu yang pertama ada gelang, kedua ada anting, dan ketiga ada kalung. Dan laba yang didapatkan dari tiap unit itu yaitu untuk gelang 300, untuk anting 100, dan untuk kalung 200. Dan dari tiap-tiap produk atau tiap unit ini membutuhkan tenaga kerja yang ada di data di sini, dan bahan baku yang dibutuhkan per unit itu ada datanya di sini. Namun tenaga kerja yang tersedia itu ada 160 jam per bulan, dan bahan baku yang tersedia emas itu ada 800 gram per bulan. Pertanyaannya di sini, berapa set yang harus saya buat supaya saya bisa menghasilkan laba maksimum? Dengan not atau catatan, satu set itu terdiri dari gelang, anting, dan kalung. Maka sebelumnya kita cari terlebih dahulu berapa laba yang dihasilkan jika kita memproduksi barang tersebut. Caranya dengan kita kalikan menggunakan rumus sum product. Lalu kita kalikan laba per unit ini dikali dengan jumlah produk yang akan kita buat. Nah, jika sudah, selanjutnya itu kita mencari berapa tenaga kerja yang dibutuhkan dengan cara sum product dikali dengan tenaga kerja per unit. Produk itu kalikan tenaga kerja yang dibutuhkan per unit dikali dengan jumlah produk. Terus selanjutnya untuk bahan baku kita menggunakan rumusan produk juga. Lalu bahan baku yang dibutuhkan per unit dikalikan dengan jumlah produk. Nah, jika sudah kita masukkan rumus di tiap bagian, selanjutnya kita bisa menggunakan fungsi solver. Sebelumnya cara memunculkan fungsi solver sudah dijelaskan oleh teman saya. Maka di sini saya akan langsung menggunakan fungsi solvernya. Untuk fungsi solver itu ada di data, lalu di bagian ujung kanan ada ini solver, lalu tinggal kita klik saja. Nah, nanti akan ada tampilan solver parameter seperti ini. Untuk set objek ini, kita isi dengan sel yang akan kita cari. Maksudnya di sini kan pertanyaannya kita mencari berapa laba maksimum. Maka untuk set objeknya kita klik, lalu kita masukkan dengan sel laba. Nah, selanjutnya untuk ini tujuan dari set objek ini. Karena kita mencari laba dengan tujuan laba maksimum, maka kita klik max. Selanjutnya untuk B changing variable cell itu sel yang akan dirubah. Di sini yaitu jumlah produknya, maka kita blok dari jumlah gelang hingga anting. Nah, selanjutnya itu masuk ke subject to contracts. Di sini subject to contracts ini berisi untuk ketentuan-ketentuan dari soal tersebut. Yang pertama cara masukkannya kita klik add terlebih dahulu. Nah, selanjutnya untuk cell reference ini kita masukin untuk ketentuan pertama itu kita buat jumlah dari produk itu harus angka bulat. Jadi cell reference-nya kita isi dengan jumlah produk, kita blok. Lalu untuk kolom keduanya kita ubah jadi integer. Lalu kita klik add. Nah, selanjutnya untuk bagian tenaga kerja, yaitu untuk ketentuan kedua yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja itu kan ini tenaga kerja, kita mencari berapa tenaga kerja yang dibutuhkan untuk membuat ketiga produk ini. Sedangkan tenaga kerja yang tersedia itu ada 160, jadi kita buat untuk cell reference-nya di tenaga kerja yang dibutuhkan, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, terus kita buat kecil sama dengan, untuk constraint-nya, kita buat ini tenaga kerja yang tersedia. Nah, lalu kita klik add. Masuk ke constraint atau ketentuan yang ketiga, yaitu bahan baku. Itu bahan baku yang kita cari di sini, kita masukin di cell reference, lalu kolom keduanya kita isi dengan kecil sama dengan, karena kita memiliki bahan baku yang tersedia itu ada 800.
Jadi kita cari berapa bahan baku yang kita butuhkan untuk membuat ketiga produk ini. Dan constraint-nya kita isi dengan 800, karena hasil yang kita butuhkan itu tidak boleh lebih dari 800 yang tersedia. Lalu kita klik add lagi. Nah, di sini kan ada note atau catatannya, itu satu set itu terdiri dari gelang, anting, dan kalung. Maka artinya di sini gelang, anting, dan kalung itu memiliki jumlah atau angka yang sama. Nah, lanjut ke constraint atau ketentuan selanjutnya, yaitu gelang, jumlah gelang. Nah, untuk kan kita membuat jumlah gelang dan anting dan serta kalung itu sama, maka kita buat salah satu dulu. Untuk yang pertama kita buat gelang sama jumlahnya dengan anting. Nah, di sini soal referensinya kita isi dengan gelang. Kolom keduanya kita isi dengan sama dengan, karena kita mau hasilnya sama. Untuk constraint-nya kita isi dengan anting. Nah, lalu kita add lagi. Nah, selanjutnya kita membuat jumlah sama antara anting dan kalung. Secara referensinya kita isi dengan anting, dan kita isi kolom keduanya dengan sama dengan, karena kita mencari angka yang sama, dan constraint-nya kita isi dengan kalung. Lalu jika semua ketentuan atau constraint terisi, maka kita bisa langsung klik OK. Nah, nanti akan muncul tampilan solver parametersnya seperti ini. Ini tandanya sudah terisi ya. Selanjutnya, jika kita ingin mendapatkan hasil dari solvernya, kita tinggal klik solve. Nah, di sini solver result-nya itu solver menemukan solusi. Lalu kita klik OK. Nah, akan muncul hasilnya seperti ini. Untuk jumlah gelang, anting, dan kalung memiliki angka yang sama kan, karena kita mau satu set. Dan untuk laba maksimum yang kita hasilkan, jika kita memproduksi 290 produk per tiap 290 unit per produk, kita akan mendapatkan laba maksimumnya 174.000. Dan tenaga kerja yang kita butuhkan untuk memproduksi ketiga barang ini 160 tenaga kerja, dan bahan baku yang kita butuhkan untuk memproduksi 3 produk ini yaitu 711. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.